Shalom Bapak-Bapak, kita berjumpa kembali dalam ibadah pria kali ini. Ibadah kali ini akan kita lakukan secara online karena kita bertepatan dengan libur lebaran. Jadi Bapak-Bapak berkesempatan untuk berlibur bersama-sama dengan keluarga yang ada. Manfaatkan waktu bersama keluarga melalui liburan kali ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami para pria-priamu ya Tuhan, kami akan beribadah secara online. Kau yang memberkati pemberitaan firman Tuhan yang ada. Bila firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dimanapun kami ditempatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Nah begitu. Ibu Bapak Gembala, terima kasih dapat kesempatan boleh berbagi hari ini bertemu dengan orang-orang hebat semuanya. Saya mau tanya, setiap kali kita mendengar kata pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu langsung mikir apa di benak kita? Kalau melayani Tuhan itu capek, lelah, berarti dia tidak melayani Tuhan. Ayo kita baca ayatnya. Matius 11 ayat 29 dan 30. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Inilah firman dari Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, Tuhan kita yang memanggil kita masuk dalam panggilannya. Kuk itu sudah hampir nggak ada sekarang. Anak-anak muda pasti susah. Ya, yang ada kayu panjang yang ditekuk, ya, dua tekukannya ditaruh di tengkuknya sapi atau kerbau zaman dulu ya, untuk membajak. Ya, anak-anak muda harus belajar ini. Kata kuk di sini adalah tanggung jawab, dan itulah pelayanan dan panggilan kita. Ternyata kuk, tanggung jawab, beban yang dari Tuhan Yesus tidak mungkin membuat lelah, capek, stres, depresi kalau melayani Tuhan, karena dia janji jiwamu akan mendapat ketenangan, tentrem, ayem, sejahtera, damai. Tapi kuk dan tanggung jawab yang bukan dari Tuhan Yesus itu membuat jiwa gelisah, membuat jiwa tidak tenang. Kenapa? Ayat 30. Ya, ayat 30. Sebab, nah jangan baca kuk, beban, ya, sebab beban yang ku pasang, bukan lu pasang, beda lu. Yang Yesus pasang, bebannya kayak apa? Ayo, kayak apa? Ayo enak pakai bahasa Jawa, enak gitu loh. Betul? Bebannya itu enak tenan, betul saudara. Dan kuknya itu wenteng. Betul? Nah kalau bebannya enteng, kuknya enak, masa stres? Ada 3 persyaratan yang akan membuat siapa yang melayani dia akan dihormati Bapa. 1, barang siapa melayani aku, akunya siapa? Jelas Tuhan Yesus. 1, ia harus mengikut Yesus. 2, dan, ayo baca, dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya akan berada. Yang ketiga, dampaknya dahsyat. Barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati Bapakku. Salah satu dampak kalau saudara dan saya dipanggil dia menjadi rekan sekerjanya,
dan dia menyatakan akan dihormati oleh Bapa. Simpenan kalimat ini, diwedeni setan. Loh kok guyu dikandani? Loh betul enggak? Loh gak kepikir? Loh tapi sungguh toh? Loh soalnya saya tanya, gatel aku rasanya. Kalau Papa pencipta alam semesta menghormati kita, setan takut enggak? Loh jawab dong. Ini loh. Tapi masalahnya ada 3 kriteria lain yang disebut hamba. Barang siapa melayani organisasi. Ada enggak hamba Tuhan sibuk dengan organisasinya? Nah bahkan tidak sedikit ada hamba-hamba Tuhan teman-teman saya pindah-pindah organisasi hanya cari sopo sing wani gaji gede. Ada enggak pendeta seperti itu? Pindah organisasi, pindah lagi karena cari gaji besar. Nah itu orangnya. Barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikut organisasi. Dan di mana organisasi itu berada, di situ pun pelayan organisasi akan berada. Barang siapa melayani organisasi, ia akan dihormati ketua sinode. Nah, barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri itu berada, di situ pun pelayan istri akan berada. Dan barang siapa melayani istri, ia dihormati mertua. Lo otomatis enggak? Yang ketiga ini paling enggak enak. Barang siapa melayani duit, ada enggak? Nah itu dia. Ia harus mengikut duit. Dan di mana duit itu berada, lanjutkan. Di situ pun pelayan duit akan berada. Dan barang siapa melayani duit akan dihormati setan. Kan uang toh, mamon itu kan setan. Betul? Maka itu kita cek siapa yang kita layani dalam hidup ini. Saya masih ingat saudara, sampai awal 90-an, ya 90-an. Itu saya ini kalau khotbah di gereja-gereja setiap bulan Juni atau Juli, ya akhir tahun ajaran anak sekolah. Khotbah saya itu pasti diinterupsi oleh guru-guru sekolah Alkitab dari mana saja. Ya paling enggak 5-10 menit. Kenapa? Minta waktu mengumumkan ada sekolah Alkitab yang butuh murid. Wih susah tahun-tahun itu cari sekolah murid sekolah yang mau sekolah Alkitab. Ingat ya yang tahun-tahun itu ya zaman sekarang beda. Bahkan kalau ada mama-mama punya anak perempuan terus bilang, "Ma, aku sudah punya calon. Kerja apa? Pendeta." "Apa?" gitu. Lo betul gak zaman dulu? Pendeta mangan apa kowe? Lo ya atau tidak yang zaman dulu lo? Tapi kenapa 90-an akhir sampai ke sini? Wih, sekolah Alkitab itu kelebihan murid saudara. Orang rame-rame mau jadi pendeta. Ternyata ada sebuah fenomena yang kurang ajar sekali. Jadi pendeta zaman sekarang itu enak. Bondo abab sugih. Catetan itu, catetan. Loh betul atau tidak? Habis kemana-mana amplop, maaf. Loh ya atau tidak saya tanya kok. Dan itu merusak panggilan. Saya mau tunjukkan ya fakta. Lihat 20 tahun terakhir. Rumah sakit swasta itu bermunculan di mana-mana. Kenapa pemerintah membuka keran izin mendirikan rumah sakit? Karena rumah sakit umum daerah nggak sanggup menampung. Maka itu sekarang di mana-mana ada rumah agak besar sedikit, punya sekian kamar, boleh buka rawat inap loh. Loh ya atau tidak saya tanya kok menengkap itu ya? Ya jawaban. Yang kedua, sekolah. Wih, sekolah sekarang dibuka di mana-mana.
karena sekolah negeri nggak cukup nampung. Dengar yang saya mau nyatakan. Pesantren atau gereja yang menyediakan banyak perawat dan guru. Jawaban. Jawab. Pesantren atau gereja yang menyediakan banyak tenaga suster, perawat dan guru. Cepetan. Pesantren. Sedih saudara. Padahal mereka butuh. Apalagi di otaknya orang Tionghoa yang kurang ajar ini. Orang papa mama Tionghoa sangat tersinggung kalau anaknya jadi perawat. Rendah sekali kamu. Ngaku yang Cino, ayo. Betul tidak? Padahal bapakmu loro sing ngerawat sopo. Ngerti kalimat ini? Maaf ya saya kalau ngomong kasar begitu. Ini fakta. Maka itu tidak sedikit sekolah-sekolah Kristen, kepala sekolahnya gurunya Muslim. Jangan salahkan mereka. Sebab pesantren jauh lebih bisa menjawab panggilan Tuhan untuk masyarakat. Yang di gereja anak-anak muda cuma dipersiapkan ada ditampil di mimbar. Kalau tahun 2000-an awal saya kalau khotbah ini anak-anak muda gerejanya dipersiapkan untuk masuk Indonesian Idol. Betul tidak? Semuanya ingin tampil. Tapi lupa yang di sana ada yang butuh. Setuju nggak saya ngomong ini? Kapan gereja menyiapkan pelayan untuk menolong dan merawat yang sakit? Kapan gereja mempersiapkan untuk mencetak guru-guru? Puji Tuhan kemarin Pak Gembala cerita. Demi pendidikan mereka berkorban, pasturnya digusur untuk jadi sekolah. Itu luar biasa. Ayo kita mikir. Jumlah anak-anak makin banyak saudara. Berarti sangat butuh banyak guru. Tapi gereja tidak menjawab. Maka itu sambil kita belajar ini coba tanya jujur. Aku ini hamba Tuhan yang model apa? Yang benar hamba istri, hamba organisasi atau hamba uang? Maaf, hanya diri kita yang bisa menjawab. Yesaya 49 mulai ayat yang ke-6. Di pasal 49 di Alkitab, kalau di layar nggak ada. Di Alkitab saudara ada 2 judul besar. Judul yang paling atas pakai huruf besar semua. Apa judulnya? Hamba Tuhan. Pasal berapa sampai pasal berapa? 49 sampai 53. Jadi 49, 50, 51, 52, 53. 5 pasal di Yesaya ini itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Bahkan di pasal 53 itu pasal yang luar biasa tentang penderitaan Yesus. Lalu judul kecil perikop ayat 1. Judulnya apa? Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah bangsa-bangsa. Nah, salah satu yang Papa katakan, ini nubuat untuk Tuhan Yesus. Yesaya itu ada kurang lebih 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ayo, 800 tahun itu lama atau tidak? Lama. 1 abad itu piro? 100. Hampir 1000 tahun, 8 abad, bayangkan. Surga sudah memberi wanti-wanti, tahu kata wanti-wanti, peringatan keras, warning. Ini untuk Tuhan Yesus. Nah, saya akan baca dengan terjemahan bebas. Yesus, awas kamu. Kalau kamu sudah tiba di dunia dan pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara, maka engkau menjadi hambaku, terlalu sedikit yang kau kerjakan Yesus. Kenapa? Padahal, nah saya akan ganti kata tetapi. Padahal,
Aku, kata Bapa di surga, akan membuat engkau Yesus, baca, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku Yesus sampai. Nah, ayo kita bongkar dua kelompok ini. Orang-orang Israel yang masih terpelihara dan suku-suku Yakub, menegakkan suku-suku Yakub. Menurut saudara, mereka dua kelompok ini, suku-suku Yakub yang untuk menegakkan dan untuk mengembalikan orang-orang Israel masih terpelihara. Itu siapa di zaman kita dua kelompok orang ini? Yang sudah selamat atau yang belum selamat? Nah, itu yang sudah Kristen. Minggu kita sudah sibuk di gereja, melayani yang sudah Kristen. Senin, siapa yang minta doa dan kunjungan? Rebo, siapa yang minta? Selasa, siapa yang minta pelayanan? Rebo, kita ditelepon siapa? Dicari siapa? Kamis, siapa lagi? Jumat, Sabtu, balik minggu lagi. Ternyata wanti-wanti, warning, peringatan keras dari Bapa di surga, itu kita genapi lagi. Dari minggu sampai ketemu minggu, berapa persen waktu, tenaga, dana, daya, pikiran, fasilitas hidup kita yang kita hanya gunakan untuk suku-suku Yakub dan orang-orang Israel masih terpelihara? Ayo ngaku, betul tidak? Dan ini, kalau saya pakai istilah anak muda, jebakan Batman. Kita terjebak dengan aktivitas sibuk pelayanan. Tapi yang kita layani bukan untuk membawa terang keselamatan bagi bangsa-bangsa supaya sampai ke ujung bumi. Sebab waktu kita sempit untuk yang di luar. Ini loh yang kita kurang. Lukas 15 ayat 1. Bagaimana model pelayanan Tuhan Yesus? Ini kata pelayanan. Lukas 15 ayat 1. Boleh. Kita harus sibuk ada di gereja di mana kita berada. Karena ada tugas-tugas panggilan dan pelayanan. Tapi ingat, terlalu sedikit kalau saudara hanya sibuk untuk yang sudah percaya. Di luar sana masih butuh kita. Para pemungut cukai dan, ayo baca, dan orang-orang berdosa ngapain? Biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayo kita buka firman ini. Pada zaman itu, orang berdosa dan para pemungut cukai bisa masuk ibadah enggak ke bait suci? Tidak bisa. Ini orang najis bagi orang ahli Taurat, imam-imam. Enggak boleh. Tapi aneh. Yang ditolak oleh sistem agama, tapi diterima oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan sampai hari ini, kalau ada orang mengaku, aku orang beragama, pasti keluar dua hal. Satu suka menghakimi dan dua munafik. Betul atau tidak? Aneh loh saudara. Sebut agama apa saja. Baik agama Kristen, Protestan, Katolik, apa saja. Apalagi yang lain-lain. Kalau orang itu menyebut dirinya aku orang beragama, yang muncul pasti dua. Suka menghakimi orang. Dan pura-puranya enak rasanya. Betul? Maka itu jangan bangga dan jangan mau disebut orang yang beragama. Lebih baik disebut orang yang bertuhan. Karena orang yang bertuhan pasti ketuhanan. Kalau orang tidak bertuhan pasti kesetanan. Nah milenti. Jadi mereka dua kelompok ini nggak bisa masuk ke ibadah. Sebab akan dihakimi oleh orang-orang beragama. Karena hanya orang-orang beragama, rohaniawan-rohaniawati, itu yang paling ditakuti oleh orang-orang ini. Tapi luar biasa. Kok mereka enggak takut datang kepada Yesus?
satu ciri yang tidak boleh dimiliki oleh semua orang yang berstatus pelayan Tuhan, aktivis gereja, dan hamba Tuhan. Cuma satu yang gak boleh. Tak jawab, medit. Loh kok guyu dikandani? Pelayan Tuhan tidak boleh pelit. Amin. Baca ayat 2. Di Lukas 15 ini kita menemukan Yesus itu enggak pelit. Maka baca, bersungut-sungutlah. Apa kata kalian bersungut-sungut? Ya, apa kata kalian bersungut-sungut? Orang Farisi ngomel, ngedumel, apalagi ngerundel, ngerutu. Kenapa mereka bersungut-sungut? Orang-orang Farisi ahli Taurat katanya, iya menerima orang-orang berdosa. Nah ini loh, makan bersama-sama dengan mereka. Saya tanya, walaupun gak ada ayatnya jelas, sing bayar sopo? Loh sih tanya kok, sing bayar sopo? Ya itu, nah Yesus medit, gak urusan. Ini loh cara kita belajar firman. Saudara, ayo hidupi cara Tuhan Yesus. Ngajak orang makan, perut kenyang, hati buka. Kok enggak amin? Telat. Ngajak ngomong kok. Oke? Maka itu apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan makan. Coba buka Matius 14 ayat yang ke-15. Matius 14 ayat yang ke-15. Ini salah satu pelayanan yang paling mudah supaya terang dan keselamatan sampai ke ujung bumi. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Gemes ya baca ayat ini. Kalau Yesus model saya, tak bentak ini. Mbok kira kurang ngerti nek kesume bengi. Lo betul enggak? Lo apa Yesus enggak tahu kalau ini menjelang malam dan daerah itu sepi, enggak ada warung makan? Cepat jawab, Yesus tahu enggak? Lah opo dikasih tahu? Sekarang saya tanya balik. Berarti maksud murid-murid itu ngapain ngomong kayak begini? Apa? Nyindir, ngusir, medit, disebut kalau gitulah sudah, nggak mau repot. Sebab mereka kenal gurunya. Lihat aja habis ngajar kita suruh kasih makan, lihat aja, maka itu suruh pulang duluan aja. Itu murid-murid modelnya. Lihat ayat 16, luar biasa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Lanjutkan. Gelegean muridnya. Tahu kata gelegean? Aduh. Kenapa Bu? Kok tertawa kencang sekali, kenapa? Betul? Kasih makan. Berapa yang makan? Laki-laki jangan lupa. Kalau saya bagi yang 2.500 punya istri, ngajak bojone jadi berapa? Ayo. 5.000 ditambah 2.500. 2.500 keluarga. Orang Israel itu anaknya wakil-wakil, saudara. Betul. Orang Israel jarang punya anak 2-3. Oke, saya batasi 5 anak. Pengno. 2.500 dengan 5 anak, cepetan piro? Kali ditambah piro tadi? 7.500 piro itu? 20.000. Belum yang tua-tua, belum yang kecil-kecil, belum yang perempuan sembuh. Seberapa ribu? Maka itu murid-murid bingung, kasih makan. Saudara, ini pelayanan yang tidak hanya hal-hal rohani saja, katakan amin.
Lukas 11 ayat 5. Makannya berapa banyak? Berapa macam? Ini dia. Lukas 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pergi tengah malam, pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Kenapa? Enggak usah dibaca ceritanya. Oke, ayat 6 lah supaya tahu. Ayat 6, ada apa ini kok tengah malam pinjam 3 roti? Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, maunya cari makan, aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Lama saya mencoba cari 3 roti. Ganjil enggak? Ganjil. 5 kah? 10 kah? Kok cuma 3? Oh, pelayanan yang betul harus melayani rohnya kenyang, melayani jiwanya sampai kenyang, melayani fisiknya sampai kenyang. Oh, surga menyediakan 3 roti buat semua pelayanan kita. Dan pinjam, ini yang luar biasa. Bukan minta dan diberi. Kalau pinjam artinya kembalikan, bukan milik kita. Maka itu pelayanan yang betul harus mencakup roh, jiwa, dan tubuh. Ini luar biasa. Puji Tuhan gereja ini ada pendidikan untuk jiwa. Ada makanan, itu banyak di sana. Untuk tubuh. Ada khotbah-khotbah firman, itu untuk roh. Harus lengkap. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ini loh, berapa hari? Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Ada apa 3 hari yang lalu? Lah jawaban. Sudah 3 hari mereka ikut aku lah. 3 hari lalu itu ada apa? Lo tadi itu lo beri makan 5.000 orang. Musuh lali toh. Mujizat 5 roti 2 ikan. Pertanyaan saya. Kira-kira dalam 3 hari itu. Ada sisa roti enggak yang mereka bawa? Pasti ada. Nggak usah keranjang nih. Dintono dhewe gak cukup. Keren loh, kenapa kok 12 bakul? Kok enggak 13? Jawabannya, Yesus gak gelem repot, nggawa dhewe gitu. Itu jawabannya. Loh kalau 13 kan Yesus buat 1 keranjang juga. Hebat ayatnya ini. Loh, masa baru ngerti toh? Ibu ya ini. 12. Jadi saya itu bayangkan Petrus sambil gendong ngomel, salamu dhewe gak percaya mang. Betul? Lah kan masih ada sisa. Bukan itu yang saya mau cerita. Mungkin enggak mereka lupa mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki sisa 12 keranjang. Mungkin enggak mereka lupa. Yo kebangetan toh yo, baru 3 hari kok lupa. Lah masuk mereka enggak lihat digendong ku opo. Betul yang digendong itu kan mujizatnya itu. Lihat ayat 33. Kak Yesus model saya tak blender kabeh. Wong loras iku wis. Lu baru 3 hari loh. Lihat kata murid-muridnya kepadanya. Ayo coba baca omelan ini pakai intonasi yang betul. Loh kok iya, loh ini penting loh. Hamba-hamba Tuhan saya ingin kalau saudara membacakan ayat jemaat, intonasi itu penting. Ojo baca datar kayak loro untu gitu. Aduh, enggak ada intonasinya sama sekali. Ya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Ayo jujur, sejowo-jowonya Yesus orang Jawa. Dengar ini gergeten enggak? Lo jawaban cepat. Gergeten enggak? Gergetannya kena apa?
Lah ya, barusan 3 hari lalu kamu lihat mujizat. Terus yang masih kamu gendong itu apa? Betul? Puji Tuhan dia enggak kayak gitu. Haleluya. Terus lihat ayat 34. Nah ini saya ingin pakai intonasi lagi. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Nah kalau jawab 5 huruf ini intonasi kayak apa? Ini sengak enggak jawabannya? Tahu kata sengak? Kira-kira gimana jawabnya? 7. Betul enggak? 7. Sambil marah bukan? Lu iya atau tidak? Aduh makanya itu saudara. Punya 12 murid aja mangan hati kayak begitu. Betul? Pak Gembala jemaat berapa? Makan hati enggak saya coba tanya. Ini luar biasa. 7. Terus karena masih emosi sadar. Ada lagi berapa ikan kecil. Aduh ampun, udah ampun tenan kok. Saudara ayo kita berubah. Jadi setuju kalau saya katakan murid pelayan Yesus tidak boleh pelit. Enggak bisa dipakai Tuhan. Orang pelit dan orang egois. Jangan berdoa begini, Tuhan pakailah aku. Malaikat jawab, pret. Loh, kenapa malaikat jawab pret? Ndasmu kono, egois medit dipakai Tuhan, pakai apanya? Maaf ya, maaf. Loh, Victor, kamu setuju ya? Bener enggak? Sudah egois medit. Wes. Maka itu orang kayak begitu doa puasa 40 hari kali 40 kali Tuhan budek. Enggak mau denger, pakai aku Tuhan, pakai aku enggak akan. Karena susah diajak kerjasama itu susah. Betul enggak? Karena egois kok. Soalnya egois pelit lagi. Maka kita belajar. Rajin doa. Tapi medit. Rajin puasa. Tapi pelit juga enggak bisa. Maka itu kalau saudara dan saya mau terpilih menjadi pelayan Tuhan. Inilah hati ini. Matius 25. Matius 25. Ayat berapa itu ya? Hari itu ada pengadilan terakhir. Hakim yang adil segenap bumi memisahkan domba dengan kambing. Masih ingat ya? Terus mereka menjawab, kapan kami melihat guru? Ada 7 hal. Saya nggak hafal semua. Lapar, telanjang, sakit, di penjara, orang asing, pokoknya ada 7. Kapan kami melihat itu? 40, mulai 40 aja, jangan 43. Ayat 40, lihat ini. Matius 25, 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya berapa hal? Berarti banyak atau sedikit segala sesuatu itu? Banyak hal, semua. Apa saja yang kita bisa buat, apa saja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya tanya, saudara-saudara Yesus yang paling hina itu adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Jelas di luar. Kalau kita di sini bukan terhina, tapi dimuliakan karena penebusan darah Yesus dan karya salib itu. Maaf. Berarti melayani Tuhan itu melayani saudara-saudara yang paling hina. Harusnya waktu, tenaga, uang, ide, semuanya fasilitas yang kita punya lebih banyak kita pakai di dalam gereja atau di luar gereja. Menurut kata Tuhan Yesus ini. Cepat jawaban. Nah,
Siapa pernah menghitung, ternyata 10 jari tangan kita itu lebih banyak. Selama Tuhan Yesus hidup, cek. Enggak sampai 10 jari ini, Yesus pelayanan di bait suci, di sinagog. Berarti 90 sekian persen pelayanan Tuhan Yesus ada di luar sistem agama. Maka itu bisa ketemu pelacur di Samaria, ketemu orang lumpuh di kolam Bethesda, ketemu orang buta di jalan. Tapi penyebab utama memang Tuhan Yesus nggak bisa di dalam sistem agama Yahudi karena dia dibenci. Kembali ke ayat ini. Menemukan orang lapar nggak punya pakaian semuanya mudah atau susah? Lu mudah atau susah nemukan begitu? Mudah, ada di sekitar kita kok. Nah, saya mau tanya. Bisa nggak ada orang yang punya ide, punya pikiran? Loh, apa nggak takut ditipu, dimanfaatkan? Ada nggak yang tanya seperti itu? Nah, saya punya jawaban. Kalau saudara ditanya orang seperti itu, tanya balik. Maaf ya, saudara pernah manfaatkan Tuhan nggak? Ya jawaban ditakoni kok. Pernah? Ya wis. Lu ngerti kata ya wis? Imbas toh? Satu sama toh? Ya sudah. Nggak usah takut. Itu urusan dia dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Supaya bapak-bapak yang ada di Pria Hagios ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa sembahyang kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan pengumuman untuk ibadah pria selanjutnya. Ibadah pria tanggal 15 April 2025 akan digabung ke tanggal 22 April 2025 pada ibadah Paskah Gabungan KD Pelprip MD DIY. Jadi pastikan bapak-bapak hadir di tanggal 22 April nanti. Kita akan menikmati di sana keroncong pria dan juga penampilan-penampilan dari pria-pria di MD DIY yang ada. Kemudian yang kedua adalah dompet pria. Mari kita berbagi kasih dan kemurahan hati dari pria, oleh pria dan untuk pria. Ibadah Padang tanggal 12 Mei 2025, Bapak-bapak boleh mencatatnya dengan biaya 65.000 per orang, itu sudah disubsidi. Biaya termasuk akomodasi, tiket masuk, makan siang, snack pagi dan sore. Subsidi hanya untuk Pria Hagios saja. Dan kita akan beribadah Padang bersama ke Pantai Sunda di daerah Gunung Kidul. Demikian pengumuman pria kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak Pria Hagios, terimalah berkat yang dari Allah Bapa kita di surga dan juga lewat cinta kasih yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, dan juga persekutuan Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya, yaitu kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikuti sepanjang kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.